nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola as-sabiq yang semoga senantiasa di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasanya kita melanjutkan pelajaran atau kajian kita, yaitu pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada Selasa yang lalu kita baru saja memasuki hadis yang baru, yaitu hadis dari sahabat besar termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dibuka bukunya di situ di hadis yang ke-14. Di hadis ke-14 ini kita bertemu lagi dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-saybuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqatu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ulil nyalain itu kipas nomor 2. Ya, cukup. Baik, di hadis ke-14 ini dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yakni tidak boleh ditumpahkan atau dibunuh seorang muslim. Ya, muslim di sini sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu, masuk juga di dalamnya adalah muslimah, ya, bukan berarti tidak halal, yakni tidak boleh dibunuh darah seorang muslim, berarti muslimah boleh dibunuh, enggak. Ya, muslim di sini juga mencakup padanya muslimah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau di sini bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, maksudnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh seorang muslim dan juga muslimah tentunya, illa bi ihda thalathin, kecuali satu di antara 3 sebab ini. Ya, enggak boleh ditumpahkan darahnya seorang muslim dan juga muslimah, haram, kita tidak boleh membunuh mereka tanpa hak, kecuali bi ihda thalathin, dengan sebab
salah satu dari 3 yang akan disebutkan di sini. Ya, disebutkan di sini ada 3. Yang pertama disebutkan as-sayyibuz zani, boleh ditumpahkan, dibunuh. Ya, ini seorang muslim atau muslimah. Yang pertama sebabnya karena dia berzina. Yang pertama sebabnya dia boleh dibunuh, dimatiin, ya, ditumpahkan darahnya. Sebab yang pertama disebutkan di sini karena dia berzina. Kemudian sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu, ya, berzina di sini yang boleh ditumpahkan darahnya, yang boleh dimatikan adalah, mana yang hadir yang lalu? Ya, yang sudah menikah. Ini seseorang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sahih. Ya, dengan pernikahan yang sahih, ada akadnya. Kemudian ada apa lagi? Ada saksinya, ada walinya, ada apa Usman? Mahar. Udah punya mahar? Ya, ada maharnya. Seseorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sahih, ya, pernikahan yang sahih tadi, ya, ada akadnya jelas, kemudian ada walinya dan seterusnya. Ya, ini Pak Jihad dia sering ngawinin orang. Dia sudah menikah, kemudian berzina. Kemudian di negara itu ditegakkan hukuman hudud. Ya, ditegakkan hukuman hudud. Ya, di negara tersebut ditegakkan hukuman hudud, had. Hudud itu jamak dari had. Jadi ditegakkan di negara tersebut. Ini orang sudah menikah, baik dia masih bersama istrinya atau suaminya, kemudian dia berzina, atau dia duda atau janda. Usman cepat janda. Ya, baik dia masih bersama istrinya yang sah atau bersama suaminya yang sah, atau dia sudah pernah menikah dalam artian duda atau janda. Kemudian dia berzina, dan di negara itu ditegakkan hukuman had, ditegakkan. Maka orang yang demikian ketika dia menghadap kepada penguasa yang ada, dia apa, Panto? Dibunuh. Bagaimana cara bunuhnya? Dirajam. Yakni dia sudah nikah, baik masih sama istrinya atau masih sama suaminya. Ya, dia kemudian berzina. Ya, atau dia pernah menikah dalam artian duda atau dia janda. Kemudian dia berzina. Ya, dia mengadu kepada penguasa yang ada untuk ditegakkan hukuman had. Dalam arti dalam di sini adalah dirajam. Boleh dimatiin, boleh ditumpahkan darahnya atau halal darahnya karena dia berzina, sedangkan orang tersebut sudah pernah menikah. Ya, orang tersebut sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Hukuman had. Ya, pemerintah yang ada di negerinya menegakkan hukuman had, dia mengaku telah berzina, maka direjam. Atau kalau dia tidak ngaku, ada orang yang menyaksikan. Berapa orang? Ada berapa orang? Harus ada berapa orang saksinya? Ada berapa orang yang melihat kejadian perzinahan dia itu lalu dilaporkan ke sultan? Berapa orang? 4, 3 atau 2? Cari. Nanti pulang lihat. Disaksikan oleh para saksi ini. Para saksi ini disaksikan melihat, lalu dilaporkan kepada penguasa yang ada, baru dia akan ditegakkan rejam. Ya, dia ditimpukin sampai meninggal. Boleh berarti ditumpahkan darahnya. Orang yang sudah pernah menikah, baik dia duda, janda atau masih dengan istrinya, suami yang sah, dia berzina, boleh ditumpahkan darahnya. Kecuali yang tidak boleh ditumpahkan darahnya walaupun dia berzina adalah orang yang belum pernah menikah. Apa bahasanya lalu kita sebut di sini?
Apa pekan lalu Nyong dengan nona ya kan? Di sini nyong dengan nona. Ya kalau di kita sana masih bujangan. Kalau dia masih bujangan berzina, maka hukumannya bukan direjam, tapi dicambuk 100 kali cambukan plus diasingkan. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun dia diasingkan. Orang Manado dia diasingkan di Sangihe. Orang Manado dia diasingkan di Siau. Misal orang Manado dia berzina, kemudian diasingkan di mana lagi? Di alamannya selama 1 tahun. Kemudian dicambuk berapa kali? Pernah menikah, dirajam. Tapi kalau penguasanya tidak menerapkan hukuman had, kewajiban dia adalah bertaubat sudah. Ya, dia bertaubat. Kecuali di negaranya menegakkan hukuman had, boleh dia mengakui perbuatannya lalu dia dihad, direjam atau dicambuk, dan itu sebagai kafarat bagi dia nanti ya, di dunia ini. Di akhirat sudah tidak ada lagi dosa atau hukuman zina tersebut ya. Tapi kalau tidak diterapkan di negaranya, maka kewajibannya untuk bertaubat. Ini yang pertama ya, saib di situ sudah kita terangkan. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Kemudian yang boleh juga ditumpahkan darahnya adalah jiwa, dibalas dengan jiwa. Watariku lidini al-mufariqatu lil jamaah. Kemudian yang ketiga di sini adalah orang yang murtad. Orang yang murtad memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita ulang penjelasan pada pekan yang lalu. Qauluhu, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di situ, as-sayyibuz zani. Yang dimaksud sayyib az-zani, as-sayyibu huwal muhson. Yang dimaksud sayyib di situ adalah muhson. Muhson adalah orang yang sudah pernah menikah. Ya, orang yang sudah pernah menikah. Di situ disebutkan as-sayyib huwal muhson. Dijelaskan sayyib maknanya adalah al-muhson. Ya, muhson adalah orang yang sudah pernah menikah. Ya, wa hukmuhu ar-rajmu. Wa hukmuhu ar-rajmu. Hukumnya bagi orang yang berzina kemudian dia sudah pernah menikah adalah direjam. Ya, kama sabatat bihi as-sunnatu, sebagaimana telah valid di dalam sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga rejam ini bagi orang yang berzina kemudian dia sudah pernah menikah ada di dalam ayat rejam. Yang ayat tersebut sudah diangkat bacaannya, akan tetapi tetap hukumnya. Ya, dijelaskan di situ oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maksudnya as-sayyib adalah muhson. Muhson adalah orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Ya, muhson itu dia, sudah pernah menikah. Hukumannya direjam, dan rejam ini dalilnya ada di dalam as-sunnah. Ya, antum bisa lihat di Sahih Al-Bukhari. Ya, antum bisa lihat di Sahih Al-Bukhari. Ayat rejam di dalam Al-Quran, bacaannya nggak ada. Bacaannya diangkat, nggak ada, nggak kita dapati. Tapi hukumnya dia tetap. Karena di dalam Al-Quran ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ada an-nasikh wal mansukh. Ya, ada ayat yang diangkat hukumnya, digantikan dengan hukum yang baru. Nah, ya, ayat-ayat dengan hukum yang baru, dihapus hukumnya, masuk hukum yang baru. Kemudian nasikh wal mansukh jenisnya ada 3 buah. Ada 3 contoh. Yang pertama, ada ayatnya diangkat, hukumnya juga diangkat, sudah nggak ada, selesai. Angkatnya ayatnya diangkat. Kemudian hukumnya juga diangkat. Selesai, sudah nggak ada. Bacaannya nggak ada, kemudian hukumnya juga nggak ada. Apa contohnya yang lalu? Tentang susuan, saudara seibu sepersusuan. Dahulu itu di dalam ayat bahwasanya 10 kali susuan dianggap sebagai saudara. 10 kali. Ya, asyra radaatin ma'lumatin, kata Aisyah. Ya, dulu di dalam Al-Quran itu ada bahwasanya 10 kali
bayi nyusu ya sama seseorang ibu yang lain, maka sudah dianggap sebagai anak saudara sesusu 10 kali. Namun itu ayatnya diangkat, hukumnya juga diangkat. Yang berlaku sekarang berapa kali? 5 kali. Ya, ada berapa yang berlaku sekarang adalah 5 kali. Ya, misalkan kita punya istri, kemudian tetangga kita ada anak kecil. Ya, bayinya di bawah usia 2 tahun. Ya. Kemudian anak tetangga kita disusui oleh istri kita. Anaknya cewek misalkan, sebelah rumah anaknya cewek. Ya, orang sebelah. Hidup nggak orang sebelah? Sebelah itu orang. Ya, tetangga sebelah. Disusuin cewek, anaknya dia cewek. Disusuin sama istri kita. Berapa kali? 5 kali sampai kenyang 5 kali. 1 kali set kenyang. Terus sampai 5 kali. Sudah 5 kali dia nyusu sama istri kita sampai dia kenyang ini, si bayi ini yang umurnya belum berusia 2 tahun dan makanan pokoknya masih susu, itu masih ASI betul-betul 5 kali. Maka dia ini anak tetangga kita yang cewek mahram bagi saya misalnya. Mahram dia sama saya. Anak saya Uzaifah nggak boleh nikah sama dia. Kenapa? Dia saudara. Tapi sepersusuan. Ya kan? 5 kali yang berlaku. Dahulunya kata Aisyah berapa kali? 10 kali, dan itu ada dalam Al-Quran. Cuman diangkat bacaannya, plus hukumnya juga diangkat. Itu jenis yang pertama dari An-Nasikh wal Mansukh. Ini 2 tahun yang lalu pernah kita sampaikan sebenarnya di Arba'in juga. Kemudian yang kedua, jenis An-Nasikh wal Mansukh bagaimana? Pak gimana? Bacaannya diangkat, hukumnya tetap ada ya. Ini dialah. Yang kedua ada bacaannya diangkat, nggak ada. Tapi hukumnya ada. Apa itu? Rejam ini. Rejam di Al-Quran nggak ada. Yakni apa sih namanya? Lafaz tentang rejam ini nggak ada dalam Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab beliau khawatir, aku takut nanti akan datang sebuah zaman orang mengatakan tidak ada ayat rejam di dalam Al-Quran. Padahal ayat rejam diangkat, tapi hukumnya tetap ada terus. Itu jenis yang kedua. Ada yang jenisnya ayatnya diangkat nggak ada, tapi hukumnya masih ada tetap. Yang ketiga, hukumnya diangkat, ayatnya tetap ada. Ada yang hukumnya diangkat, sudah nggak berlaku lagi, tapi ayatnya masih kita baca terus. Contohnya tentang pengharaman khamar. Ya, pengharaman khamar ada berapa tahap? Ada 3 kali tahapan. Yang pertama di surah Al-Baqarah Allah hanya menjelaskan tentang ini muqaddimah. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya khamar dan judi memiliki manfaat. Wa manafi'u linnas. Ya, ini khamar dan judi memiliki manfaat buat manusia. Ada manfaat dari khamar dan juga perjudian ada. Ya kan? Judi ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Jelas. Khamar ada manfaatnya enggak? Ada, tapi Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini muqaddimah kata para ulama. Tapi dosa dari khamar dan juga judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Mikir, dia ajak berpikir awalnya. Sebelum diharamkan khamar dan juga judi, iya. Khamar ada manfaatnya, orang jadi berani, badan menjadi hangat. Mendengar dari orang-orang kafir, ya, mereka kalau musim dingin pada minum khamar, jadi segar katanya. Kemudian jadi berani. Ini ada ya, ini di luar Islam kalau ingin ceramah minum begituan dulu, saya dengar ada.
biar gagah, biar berani. Ada manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, Allah katakan. Tapi dosa dari khamr dan juga judi itu lebih besar daripada manfaatnya, itu di awal. Kemudian tahap kedua tentang khamr bagaimana? Boleh minum khamr, masih boleh. Tapi dilarang kalau ingin sholat saja. Makanya Allah mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat, jangan kau tegakkan sholat sedangkan dirimu masih celeng, masih beler, masih teler. Jadi ayat ini boleh minum khamar, tapi dilarangnya kalau sudah dekat waktu sholat. Kalau sudah dekat waktu sholat jangan minum khamar. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan teler. Lagi ngefly nggak boleh kamu sholat, lagi teler. Sukaro, ya ini mabok, nggak boleh. Barulah di surat Al-Maidah khamar diharamkan, tentang mutlak pengharaman khamar dan juga judi. Nah sekarang kita mau bertanya tentang larangan minum khamar kecuali ketika ingin sholat. Masih ada nggak ayatnya? Masih ada nggak ayatnya? Masih ada. Tapi hukumnya berlaku nggak? Ini dialah contoh kita yang ketiga. Ada dari nasikh wal mansukh itu yang ayatnya masih kita baca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi nggak boleh sekarang seorang muslim beralasan masih di masa-masa yang boleh minum khamar, tetapi kalau ingin sholat saja yang dilarang. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah diangkat hukumnya. Adapun rejam, bacaannya nggak ada. Kata Syekh di sini, ayatul rajam allati nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha. Ayat rejam itu, kata Syekh Abdul Muhsin di sini, nusikhat, dihapus, bacaannya nggak ada, hilang. Diangkat bacaannya nggak ada. Oleh karena itu nggak ada kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak ayat rejam? Nggak ada, diangkat. Tapi hukumnya ada, tetap hukumnya ada. Selain juga dari hadis, ya kan? Selain juga dari hadis ada. Kemudian kita lanjut yang kedua. Wa qauluhu wan nafsu bin nafsi, ay al-qatlu qisasun. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wa qala walakum fil qisasi hayatun. Ya, dibaca terjemahnya satu orang. Sabda beliau, membunuh orang lain yaitu membunuh sebagai hukuman qisas. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Allah juga berfirman, walakum fil qisasi hayat. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Iya, thayyib jemaah sekalian, bagian yang kedua di sini disebutkan juga dalam hadis tadi, bahwasanya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama di situ disebutkan seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya, dimatiin dengan cara direjam. Wa nafsu bin nafsi, yang kedua disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu ketika seseorang membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Itulah baru diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Maksudnya ketika seorang muslim membunuh kemudian keluarganya tidak memaafkan, maka wajib bagi si pembunuh tersebut juga dibunuh, yang kita kenal di sini dengan nama qisas, yang kita kenal di sini dengan nama qisas dalam Islam, ya. Ketika seorang membunuh maka dibalas lagi dengan membunuh. Allah berfirman di situ,
Di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum al-qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan kisos di dalam hal pembunuhan. Nah, jadi boleh seorang muslim dia ditumpahkan darahnya, dibunuh di sini atau dikisos ketika dia membunuh muslim yang lain, ya, dan tidak dimaafkan oleh keluarganya. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman, walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian wahai manusia di dalam penegakan kisos, di dalam menjalankan hukuman kisos, hayatun, ada kehidupan. Ya, bagi kalian wahai manusia di dalam penegakan kisos itu, penerapan kisos, ada kehidupan. Maksudnya ada kehidupan bagaimana di sini? Dengan diadakan kisos itu menjaga nyawa manusia yang lain. Memang si pembunuhnya itu ditumpahkan darahnya, hilang nyawanya, tumpahkan. Tapi efeknya bagi orang yang akan membunuh, dia akan berpikir. Dan si pembunuh ini dengan dia dibunuh menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain. Karena banyak sekali pembunuh itu tidak jera-jera. Ya, ketika selesai keluar dari penjara, ada juga sebagian mereka masih membunuh. Tapi kalau ditegakkan hukuman Islam, dikisos, dia dimatiin, selesai. Orang yang ingin membunuh pun akan mikir satu kali, mikir dua kali. Dia mikir dua kali. Kalau saya membunuh orang, ketahuan lagi, keluarganya lagi nuntut, ya ini nggak maafkan saya, maka dia akan dibunuh, jera. Ini adalah hukuman yang paling apa? Paling bijaksana, paling bagus dan sesuai ya dengan fitrah manusia. Ketika dia membunuh orang lain, ya balasannya dibunuh juga. Dan itu akan menjaga nyawa orang banyak, akan menjaga nyawa orang banyak. Apalagi kalau pembunuh ini dibiarkan berkeliaran, akan banyak sekali manusia-manusia lain yang akan dibunuh. Tapi kan sekarang ada alternatif lain, nggak usah dikisos. Ini orang-orang liberal yang mengatakan demikian. Tapi sekarang sudah ada alternatif lain selain dikisos. Dikisos itu kata mereka hanya cocok bagi orang-orang Baduy saja, orang-orang zaman dahulu. Sekarang sudah enggak, sudah ada dimasukkan ke dalam penjara, kemudian apa lagi? Ya apain lagi Pak Jihad? Dihukuman mati, ditembak caranya lah. Yaitu orang-orang liberal mengatakan sekarang sudah ada alternatif lain, tidak usah ditegakkan kisos. Ini adalah yakni dakwahannya orang-orang liberal yang mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib ya di kisos. Kalau pemerintah tidak menegakkan hukum kisos, ya sudah, kita mau ngapain? Ya kita ingin ngapain? Seperti tadi, merejam, mengkisos, memotong tangan orang yang mencuri. Siapa yang menegakkan ini? Yang menjalankan siapa? Pemerintah. Ini pemerintah yang menjalankan. Kalau pemerintah tidak menjalankan, ya sudah, mau ngapain lagi kita? Ya, kita hanya bisa memberikan masukan, hanya bisa memberikan usulan. Ini loh solusi terbaik dari syariat Islam. Ya, yang berzina direjam atau dicambuk, lalu diasingkan. Kemudian yang membunuh dibalas juga dengan dibunuh. Tapi kalau mereka tidak menerapkan, mau diapain? Mau dikafirin? Mau dibilang Indonesia bukan negara Islam? Enggak, bukan demikian. Ya kita hanya bisa menyampaikan kepada mereka. Nah di sini yang kedua, boleh dia ditumpahkan darahnya ketika seseorang itu membunuh Muslim, membunuh Muslim. Kalau Muslim membunuh kafir, dibunuh nggak Muslimnya? Tidak. Kafir membunuh Muslim, dibunuh nggak kafirnya? Dibunuh nggak? Dibunuh. Anak SD membunuh orang dewasa, dimatiin nggak anak SD-nya? Dikisos nggak?
Hah? Pernah wisata ke buku-buku fikih nggak? Melalang buana begitu, baca sampai ke bab ini. Pernah nggak? Belum sih, makanya tadi aja saksi yang berzina aja itu PR. Ya tadi kan kita kasih PR kan? Ya, bolehnya ya ini pezina ditegakkan hukuman had kalau ada saksinya. Saksinya berapa orang? Nah, cari itu. Nah, sama dengan itu tadi. Ya tadi sekali ya ini baca ya buku fikih sampai kayak ya bab-bab had, kisos, nggak apa-apa sesekali sebagai yakni pembuka atau sebagai motivasi kita mempelajari agama Islam. Seperti tadi muslim bunuh kafir, dimatiin nggak muslimnya? Dimatiin nggak muslimnya? Nggak dimatiin. Kafir bunuh muslim, dimatiin nggak kafirnya? Dimatiin nggak? Dimatiin kafirnya. Anak SD membunuh orang dewasa belum balik, dikisos nggak? Tidak dikisos, tunggu sampai balik baru nanti dia dikisos. Tungguin sampai lu gede dewasa baru dikisos. Ya kan? Hah? Oh iya, dia membunuh. An-nafsu bin nafsi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Isos. Kecuali pihak keluarga korban memaafkan, saya maafkan. Yes, maka kisos jadi gugur. Maka ketika itu keluarga korban tapi minta ganti rugi, yaitu disebut dengan diat. Disebut dengan diat. Berapa ekor unta? 100 ekor unta. Keluarga korban memaafkan, enggak saya enggak kisos anak orang ini, enggak. Tapi bayar ganti rugi saja karena sudah membunuh salah satu keluarga kami. Maka dalam Islam dia suruh bayar denda, yaitu 100 ekor unta. Kalau dia membunuhnya sengaja, 40 di antara 100 ekor unta tersebut sedang hamil. Jadi dari 100 itu ya 40 ekornya sedang hamil untanya. Satu ekor unta sekarang berapa? 30 atau 35, taruhlah 30 juta misal. Berarti kalau 100 berapa? 3 miliar. Terus yang 40 itu dalam keadaan hamil. Beda hewan itu sedang hamil dengan yang tidak hamil. Situ 100. Kecuali keluarga korban memaafkan betul-betul. Ya, memaafkan betul-betul, tidak dikisos dan tidak bayar diat. Itulah yang lebih utama, kata Allah, itulah yang lebih utama. Keluarga korban memaafkan, sudah nggak apa-apa, kami ikhlas. Ya, semoga ini bisa membuat dia kembali bertaubat. Nggak ditegakkan kisos, kemudian tidak bayar denda. Ya sudah dilepas, maafkan. Itu yang terbaik. Tapi kalau nggak dimaafkan akan ditegakkan kisos. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Sampai di sini sebelum lanjut. Waalaikumsalam. Iya. Membela iya, boleh, nggak apa-apa. Makanya Nabi bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh dikarenakan hartanya, maka dia syahid. Maka boleh ketika kita membela diri, misalkan ada perampok masuk ke rumah kita, kita bertempur di situ. Ya, kemudian pastinya salah satunya akan terluka atau terbunuh paling parah. Maka dibenarkan dalam syariat Islam boleh karena dia dalam rangka membela
jiwanya, membela hartanya, membela keluarganya, boleh. Tapi kan di sini hukumnya bukan ditegakkan syariat Islam demikian, pastinya ada prosesnya nanti di kepolisian. Polisinya nggak datang sih. Kalau datang kita tanya itu bagaimana itu? Hah? Tetap ada hukumannya. Ada prosesnya juga berarti. Menghilangkan nyawa seseorang ya, walaupun dia perampok mungkin, tapi Allah alam bagaimana undang-undangnya kita nggak tahu. Kalau Islam boleh nggak apa-apa, bela diri. Ya kalau ketemu rampok dibegal di tengah jalan, ribut udah sekalian. Kalau berani kita sekalian ribut. Kalau mati maka syahid, insya Allah kita mati di situ syahid dalam membela motor Beat kita itu, mati kita syahid, betul? Hah? Ya itu bunuh diri. Maksudnya bunuh terserah. Perlah dilawan, makanya man qutila duna malihi, kata Nabi SAW. Siapa yang kutila terbunuh dikarenakan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Kalau hadis ini dapat tempat di hati kaum muslimin, wah takut itu, perampok ngeri. Coba kalau kita punya hadis itu di hati kita, berantem sini loh, gue matiin sekalian. Kita ribut lah. Ya kalau kita bisa mampu lawan, kita mati syahid. Dia yang mati sudah mati, selesai. Mati dia sudah, dia mau bunuh kita. Bukan hukum lain lagi itu. Iya. Kalau tidak sengaja Ustaz tetap dikisos. Kalau enggak pembunuhan tidak sengaja, enggak, dia pakai diat. Makanya dalam pembunuhannya ada 3. Ada yang membunuh dengan sengaja, itu dikisos. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, ini nanti dia bayar diat. Tidak sengaja itu seseorang membunuh dengan alat yang biasanya orang itu enggak mati, enggak sengaja. Tapi dia mirip pembunuhan karena sudah melakukan perbuatan. Dilemparlah sama dia penggaris, tak, mati orangnya. Penggaris itu kan alat yang nggak biasa orang mati. Coba lemparin begini ya misal, mati orang. Begini kan, umumnya nggak matiin orang kan, tapi dia mati. Di satu sisi dia sudah mirip pembunuhan karena dia niat mau lempar orang itu, mati dia di situ. Makanya orang yang berniat demikian, yakni pembunuhan yang tidak sengaja kategori demikian, nggak dikisos, dia hanya bayar di diat. Yang dikisos itu sengaja. Pun kalau keluarganya tidak memaafkan, keluarganya memaafkan, walaupun pembunuhan sengaja juga bisa bayar kafarat dengan diat atau diampuni juga bisa. Itu dilihat sengajanya, tidak sengajanya bagaimana misalnya. Kalau dengan sesuatu yang bisa mematikan kan? Sengaja berarti itu. Kan tabrakan di jalan Ustaz. Orang nggak tahu ini bawa motor. Nggak sengaja dong berarti itu. Nggak sengaja. Tapi kan dengan benda yang bisa mematikan. Tapi kan nggak niat mau matiin orang itu ditabrakan. Hah? Iya. Kecuali kita naik Harley Davidson besar, ada orang nyebrang, dar, mati. Berarti itu pembunuhan sengaja atau tidak sengaja? Kita ada orang, kita naik motor kencang, tahu-tahu orang nyebrang, nggak sengaja, dar, mati. Sengaja nggak itu pembunuhan? Nggak sengaja. Walaupun dengan motor itu bisa mematikan orang lain, tapi dia nggak sengaja. Maka bagi si pelaku dia bayar di diat nanti kepada keluarga korban, bukan dikisos. Ya, bukan dimatiin. Iya, Giar. Dari awal datang kan? Iya, boleh. Sebelum mulai ya. Apa-apa? Iya. Ya ayatnya yang mana dulu? Nanti kalau sudah ketemu ya dibaca tafsir maksud ayat itu apa. Ya, tidak mesti setiap ketemu orang kafir ya ini dibunuh, karena dalam Islam kafir kan dia dibagi menjadi 3, ada kafir zimmi,
ada kafir harbi, ada kafir muahad. Adapun kafir harbi maka boleh bagi kita untuk membunuhnya. Yang sedang terjadi peperangan antara kita dengan orang kafir maka boleh dimatiin. Tapi kalau kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin nggak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Maka dilihat dulu ayatnya itu yang mana, kemudian dibaca tafsir dan penjelasan para ulamanya seperti apa. Antum aja lupa, kita nggak tahu jadinya ayatnya yang mana. Ya Allahu alam. Yang lain? Ya Pak. Kalau seandainya seseorang dia menganggap bahwa di Indonesia tidak berlaku hukum Ya, had Islam, kaum Islam. terus dia melakukan sendiri untuk keluarganya atau apa, itu gimana? Iya. Sama anaknya mencuri, terus dia bilang apa atau gimana? Iya, disebutkan memang di dalam kitab-kitab fikih jelas bahwasanya yang menegakkan had ini pemerintah, yang berhak melaksanakan kisos, yang berhak merejam, memotong tangan orang yang mencuri, itu pemerintah. Ya, sebagaimana ini terjadi di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya adalah hak pemerintah. Maka bukan hak perorangan atau per individu, apalagi masyarakat. Maka tidak boleh ditegakkan. Kalaupun ditegakkan bukan oleh pemerintah, nggak dianggap sebagai hukuman had. Itu namanya inisiatif sendiri, lain. Ya harus pemerintah di situ. Ya harus pemerintah yang melaksanakan hukuman tersebut. Adapun selain pemerintah maka tidak diperbolehkan. Ketika ada orang yang berinisiatif sendiri maka tidak dianggap Allahu a'lam sebagai penegakan hukuman had. Kalau nggak ada hukuman had, kewajiban orang yang berdosa dia bertaubat sudah, bertaubat. Ya, dia bertaubat. Kalaupun dia ngaku di negara yang tidak menerapkan hukuman had ini, mungkin dia dipenjara dan yang lainnya. Tapi kalau dia dipenjara atau digantikan dengan hukum yang lain, tidak dianggap sebagai kafaroh, enggak, belum, tetap ada dosa itu. Ya, misalnya orang membunuh di penjara, itu bukan bentuk kafaroh, bukan ketika dia di penjara karena membunuh, oh berarti saya di akhirat sudah nggak ada lagi, bukan. Tetap di akhirat ada catatan membunuh itu. Yang hilang itu ketika di kisos, ditegakkan hukuman had bersama pemerintah, baru hilang itu dosanya. Tapi kalau dia di penjara, enggak, tetap ada itu dosa tersebut, tetap ada. Maka kewajiban dia adalah bertaubat. Ya Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Iya. Tuh. Sweet. Silakan. Iya. Budak tetap ada di dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di hadis Jibril, bahwasanya tetap ada perbudakan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidul ammatu rabbataha. Termasuk tanda-tanda hari kiamat nanti adalah seorang budak melahirkan tuannya. Tetap akan ada perbudakan. Sekarang ini memang sedang tidak ada. Sedang tidak ada peperangan yang syar'i, yaitu dalam artian kaum muslimin membuka negara kafir dengan penguasanya, dengan semua jelas bala tentaranya, nggak ada sekarang. Peperangan sekarang ini ya paling hanya rebutan minyak, ya kan, dan lain-lain. Jadi perbudakan pada masa kita ini sedang tidak ada. Nanti akan ada. Kenapa? Karena Nabi bersabda, antalidul ammatu rabbataha. Di antara tanda hari kiamat kata beliau SAW, seorang budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama menafsirkan ini, tafsirnya adalah anak-anak yang durhaka. Enggak, tetap akan ada budak melahirkan tuannya nanti. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi yang disebutkan oleh Al-Akhs, contoh yakni ayat yang
ayat yang apa tadi? Apakah masuk contoh ayat yang di hukumnya diangkat, ayatnya tidak ya, tidak termasuk contoh yang itu ya. Allahu a'lam. Usman, ini apa? Janda. Silakan Usman. Iya. Iya, disebutkan dalam Islam bahwasanya laki-laki adalah sebagai pemimpin ya. Di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi wanita. Di dalam hadis beliau mengatakan ar-rajul ra'in. Seorang laki-laki adalah pemimpin fi baitihi, di dalam rumahnya. Jadi nggak usah mimpi-mimpi untuk menjadi pemimpin. Kalau sudah jadi laki-laki, pasti dia akan menjadi pemimpin. Sudah. Kemudian boleh nggak usah menikahi wanita yang bukan muslimah? Boleh, ya, boleh. Kecuali orang Cina nggak boleh, orang Hindu nggak boleh. Yang boleh Yahudi dengan Nasrani. Jadi boleh seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Yahudi dengan Nasrani, boleh. Tapi jangan itu dulu diterapin. Yang muslimah banyak belum kawin. Kasihan kaum muslimah masih banyak yang belum menikah. Jangan kita cari yang wanita-wanita kafirah itu, yang Nasrani, Yahudi, jangan. Yang wanita muslimah dulu, kasihan. Pagi musim hujan begini kan, pada kedinginan mereka. Tapi kalau ditanya oleh syariat, boleh nggak menikahi wanita Yahudi dengan Nasrani? Kita jawab boleh. Tapi kalau ada yang muslimah, nikahi mereka. Ya, masih banyak wanita muslimah yang belum menikah, banyak. Apalagi di akhir zaman, yakni makin ke belakang, yaitu di akhir zaman lah katakan. Perempuan berapa perbandingannya dengan cowok? 1:50, Usman. 1:50. Muslimahnya 50, laki-laki muslimnya berapa? 1. Tersenyum antum semua dengar muslimah. Ya, boleh menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dengan Nasrani. Ya, tapi kalau masih ada kaum muslimah di sana yang masih banyak belum menikah, ya Utsman datangi orang tuanya belum menikah. Ya. Teroris sesat, nggak ada teroris sesat. Iya. Iya. Enggak, itu bukan kisos. Bukan kisos yang diinginkan oleh syariat. Karena memang sistem di kita bukan menerapkan hukuman hudud ini, bukan. Kalau kisos nggak ada dulu di penjara, nggak ada, kan langsung. Nggak ada kasih penjara dulu, itu kan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin kita. Jadi bukan dimaksud dengan kisos. Eksekusinya juga harus sesuai dengan syariat, di hadapan umum. Kemudian keluarga yang menjadi korban juga harus ditanya kan. Kami tidak mengampuni, harus jelas. Kemudian di hadapan umum ada siapanya apa? Algojonya, eksekutornya. Eksekutornya adalah yang ditunjuk oleh pemimpin, eksekutor. Algojonya yang ditunjuk adalah ditunjuk oleh pemimpin, nggak sembarangan, nggak setiap orang kamu setengah, saya seperempat. Enggak, algojonya ditunjuk oleh siapa? Pemimpin. Lihat di Bukhari ketika merejam, ada ya Unais, namanya sebut siapa? Unais inilah yang merejam seorang wanita ketika terjadi zina itu. Yang menunjuk Nabi SAW
wasallam. Atau di negara-negara yang menerapkan hukuman Islam ini, algojonya yang yang menunjuk adalah pemimpin. Di Saudi misalkan ada jago, ya kan, jago satu kali, nggak yang masih amatir, biasa motong kelinci, dihadapkan leher orang yang ahlinya. Kemudian dalam kisos itu nanti juga dibahas, di kisos itu dengan apa. Ya, sebagian ulama mengatakan berdasarkan dalil dengan benda yang dia gunakan untuk membunuh korban itu. Dia bunuh ngapain? Nah, dibunuh dengan itu, ditikam. Tikam juga. Menurut sebagian ulama, karena mereka berdalil di riwayat Bukhari, ada seorang wanita ini Yahudi ya, kalau saya nggak salah ingat, ya Yahudi, Allah alam, entah Yahud entah bukan, seorang wanita kepalanya itu berdarah, sudah nggak bisa ngomong. Para sahabat melihat dan Nabi SAW ditanya, apakah yang melakukan ini si Yahudi itu? Dia bilang, dia mengangguk, mengisyaratkan dengan kepalanya. Lalu si Yahudi ini dimatikan juga dengan batu yang dia gunakan untuk menyiksa wanita tersebut. Itulah dalil mereka. Dengan apa mengkisos? Sebagian ulama mengatakan dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh si korban. Dengan dalil kasus tadi, ada seorang wanita, ini Yahudi berarti jahatnya luar biasa, perempuan diaduin kepalanya dengan batu, ditinggal di tengah jalan gelepak. Ditemui oleh para sahabat dan Nabi SAW. Ya, si Yahudi ini yang melakukan, dia bukan, dia menganggukkan kepalanya lalu langsung mati. Itu Yahudi, berarti kerjaannya Yahudi. Para nabi habis, hobinya membunuh para nabi. Nabi SAW pernah berapa kali percobaan ingin dibunuh, kasus tadi. Jadi nggak usah aneh kalau ngelihat kelakuan mereka di Palestina, nggak usah kita aneh. Biar mereka yang begitu bejat, orang yang paling bejat mereka itu. Ini agama yang paling bejat terhadap yakni manusia yang lain. Jadi dia dimatiin dengan batu yang dia gunakan untuk membunuh wanita tersebut. Nanti kisos seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Satu lagi. Siapa nama? Namanya siapa? Ardi, ya. Waalaikumsalam. Lupa. Nikah, ya nikah. Antum sudah nikah belum? Semoga cepat nikah besok ya. Kita tunggu walimahannya. Bahaya Manado ini. Iya. Iya. Tetap sama ahlul kitab yang dahulu sama dengan ahlul kitab yang saat ini. Tetap disebut mereka sebagai ahlul kitab. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Tetap ahlul kitab yang dahulu sama juga dengan ahlul kitab yang sekarang. Hukumnya pun sama. Ya, boleh dinikahi wanita-wanitanya dari kalangan ahlul kitab. Ya, wallahu a'lam. Antum tergoda dengan ahli kitab di Manado? Iya, wajarlah tergoda. Dia laki-laki normal. Yang apa jihad? Yang enggak normal adalah yang enggak tergoda. Ya. Kisah Yahudi ya, Yahudi yang tinggal di kalangan kaum muslimin. Tegakkan dia. Jadi dia membunuh kekuasaan kaum muslimin. Iya, betul. Iya, berlaku sama dia. Seperti mereka sebagian ada yang direjam juga sama Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi
wasallam. Apalagi kalau dia tinggal di payung kekuasaan kaum muslimin, tetap apalagi dia membunuh orang muslim. Makanya ketika si muslim membunuh Yahudi, membunuh Nasrani yang ahli zimmi ini, ahlu zimmi, maka ditegakkan diat. Ya, diatnya adalah setengah, yaitu 50 ekor unta. Si muslim tidak dikisos kalau membunuh orang kafir ahlu zimmi, tapi ditegakkan diat, tapi diatnya setengah. Berapa? 50 ekor unta. Kalau wanitanya yang dimatiin, ada orang muslim membunuh wanita kafirah Nasrani, ceweknya dimatiin sama dia, ditegakkan diat di situ. Diatnya adalah 25 ekor unta. Laki-laki kafir diatnya setengah laki-laki muslim. Laki muslim berapa? Dendanya 100, setengah. Si kafir setengah, jadi berapa? 50. Kemudian wanitanya setengah dari laki-laki kafir. Berapa setengahnya? 25. 25 ya, seperti itu ya. Azan dulu, belum azan ini. Tapi sampai di sini kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum buka buku fikih ya nanti di rumah, lihat-lihatlah.